Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kalau kita ngomongin Android 12, saya sudah mengikutinya dari penggunaan HP Google Pixel 3 ya. Waktu itu saya mencoba di Android 12 beta 3, di mana saat itu untuk stabilisasi OS-nya masih belum begitu stabil. Dan ada beberapa bug yang memang saya rasakan, mulai dari ketahanan baterai, terus kenyamanan saat penggunaan OS-nya, dan beberapa dukungan aplikasi yang memang belum support ya, belum sepenuhnya support. Mengapa seperti itu? Karena sebagian besar HP selain Google Pixel itu memang belum bisa mencoba secara langsung versi betanya di Android 12. Ya hanya tipe-tipe flagship tertentu aja lah ya. Nah, jadi pengembang aplikasi juga belum terlalu serius untuk membuat software atau aplikasi mereka stabil di OS tersebut. Nah, kalau sekarang Android 12 sudah mencapai titik di mana kalau saya boleh bilang cukup stabil dan sudah setara dengan Android 11 ya. Jadi memang kalau kita bicara stabilisasi software, tentu di software atau firmware yang sebelumnya lah ya, yang lebih stabil kayak Android 11, Android 10. Tetapi kalau mau melihat sistem keamanannya, jelas sistem operasi yang paling baru yang jauh lebih aman, di mana dia masih didukung dan disupport oleh developernya. Untuk Android 12 ini ada beberapa hal yang sebagian orang suka dan sebagian ada yang enggak ya, yaitu di dark mode-nya atau mode tema gelap ya. Jadi di tema gelap Android 12 ini tidak sepekat di Android 11. Kenapa ada yang suka? Yang pertama, ketika kalian menggunakan tema gelap di saat malam hari, ternyata warna pekat hitam itu kadang malah justru bikin sakit mata. Kenapa? Karena warna hitam yang pekat itu kan kadang terlalu kontras dengan font-font yang warna putih ini ya. Jadi malah justru terlalu terang di bagian tertentu saja, dan sebagian orang ada yang bilang hal itu justru lebih membuat mata cepat lelah. Nah, ini di Android 12 dia menggunakan sistem di mana tema gelapnya tidak terlalu pekat, sehingga ini lebih nyaman dan lebih comfortable lah ya, di mata tuh lebih enak. Warna wallpaper di Android 12 juga semakin menyatu dengan icon-icon yang ada. Terus beberapa aplikasi sudah menerapkan tema yang sama. Kalau kita lihat di keyboardnya Google ya, Google Keyboard ini juga sudah terintegrasi dengan warna wallpaper. Jadi wallpaper apa yang kita terapkan, warna keyboardnya akan mengikuti. Kalian juga bisa setting nih di temanya. Di sini ada pilihan warna dinamis. Jadi ini akan otomatis mengikuti dengan warna wallpaper yang dominan ya. Nah, warna-warna ini di awal perilisan yang saya coba ya di beta 3 itu belum sesempurna ini. Jadi masih ada beberapa aplikasi yang tidak mau mengikuti perubahan tema warna material hue ini ya. Jadi ya pilihannya sekarang sudah jauh lebih banyak, sehingga kayaknya lebih terintegrasi dan lebih minimalis aja sih tampilannya. Nah, yang belum berubah sih dari awal saya coba dari beta 3, beta 4 dan versi stabilnya, yaitu icon bertema yang masih beta ya statusnya. Jadi di Android 12 ini kan ada namanya icon bertema yang akan mengubah icon di layar ngikutin dengan warna wallpapernya ya, warna dominan ya. Dari awal perilisan sampai sekarang ya, versi stabilnya di update bulan Januari Februari ini masih berstatus beta. Entah kenapa, tetapi sejauh saya pakai dari awal, saya tidak mengalami permasalahan yang begitu besar dengan status betanya ini ya. Jadi cukup nyaman juga dipakai dan nggak ada bug atau isu tertentu yang ditimbulkan oleh status beta tersebut. Berikutnya adalah widget nih. Di awal perilisan widget di Android 12 itu termasuk yang dinanti-nantikan oleh user atau oleh pengguna Google Pixel ya waktu itu. Mengingat di video teasernya, video perilisan dari Google waktu itu, widgetnya itu benar-benar sangat minimalis dan itu disukai oleh kebanyakan orang. Tetapi sampai saat ini memang belum banyak aplikasi ya di luar aplikasinya Google yang mengadopsi widget sesuai dengan tema material hue. Jadi memang sebagian besar sudah mengikuti tema tersebut, tetapi kayak misalnya aplikasi-aplikasi lain masih belum bisa disamakan ya. Jadi masih menggunakan custom dari aplikasi tersebut.
stabilitas OS ya. Untuk Android 12 yang saat ini saya pakai di Google Pixel 4 dan Pixel 4a ini, sejauh ini hampir sudah bisa dikatakan sempurna sih. Jadi untuk isu seperti membuka My Telkomsel ya, waktu itu tidak bisa dan harus mendownload di luar Play Store baru bisa dibuka aplikasinya, dan saat ini sudah tidak ada lagi isu tersebut. Jadi hal-hal kecil semacam itu sudah diperbaiki di update bulanan yang memang cukup rutin dilakukan oleh Google ya, terutama di HP-HP Pixel yang pasti akan dapat lebih awal. Dan isu-isu lain seperti misalnya kompatibilitas aplikasi kayak game, terus aplikasi M-Banking, aplikasi sosial media dan lain-lainnya itu sudah tidak ditemukan lagi. Jadi bisa dikatakan ini Android 12 sudah cukup mapan untuk menggunakan Google Pixel ya. Tetapi lain cerita kalau kalian menggunakan HP di luar Google Pixel, kemungkinan sih masih ada beberapa yang berstatus beta atau yang baru mendapatkan versi stabilnya. Wallpaper yang terus berkembang. Jadi wallpaper di Google Pixel ini cukup banyak pilihannya sekarang, sudah tidak seperti awal-awal itu ya. Sekarang ada wallpaper interaktif di mana di sini kalian bisa memilih beberapa wallpaper yang ada animasinya. Jadi ada gerak-geraknya. Cuman untuk unit Google Pixel yang misalnya kalian beli second, saya tidak merekomendasikan ini karena kemungkinan akan menguras penggunaan baterai. Ya, ini pilihannya jauh lebih banyak lah daripada awal-awal rilis waktu masih berstatus beta ya. Dan wallpapernya juga bagus-bagus, bisa kalian sesuaikan dengan tema di Android 12 ini, yaitu material gitu ya, konsepnya. Jadi ya matching aja gitu lah. Oke teman-teman, mungkin sejauh ini itu aja ya. Di luar fitur-fitur yang saya sampaikan tadi, Android 12 memang kalau dikatakan masih butuh pengembangan yang jauh lebih ini ya, lebih intens lagi ya, terutama di stabilitas beberapa aplikasi M-Banking ya. Ada beberapa yang user yang melaporkan kalau dia masih mendapatkan bug, isu misalnya tidak bisa login semacam itu. Tapi hal itu juga mengikuti dari si pengembang aplikasinya juga ya, tidak bisa dipaksakan murni ke pihak Google-nya yang dituntut ke Android 12-nya, tidak bisa seperti itu juga. Jadi semuanya selalu beriringan. Ya kita tinggal tunggu aja, semoga di beberapa update ke depan Android 12 ini akan semakin stabil dan nyaman digunakan. Ya kabar terbarunya sih Android 13 beta atau dev versionnya itu udah bisa dicoba. Jadi kalau kalian pengguna Google Pixel, kalian bisa langsung coba aja kalau penasaran dengan Android 13. Tetapi saya sarankan minimal kalian coba di beta 3 atau beta 4, karena biasanya di versi betanya itu jauh lebih stabil dibandingkan versi dev channelnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.